Pernahkah kamu merasa sudah berusaha keras membuat video, tapi hasilnya tetap sunyi? Rasanya seperti bercerita panjang, namun tak ada yang benar-benar mendengar. Banyak kreator mengalami hal ini dan akhirnya menyerah. Padahal, masalahnya sering bukan pada kualitas video, melainkan pada cara algoritma YouTube membaca reaksi manusia. Algoritma bukan musuh, ia hanya alat yang mencoba memahami kebiasaan penonton dengan caranya sendiri. YouTube bekerja dengan satu tujuan sederhana, membuat penonton betah. Maka setiap klik, setiap detik tontonan, bahkan setiap jeda sebelum orang menutup video, semuanya diperhatikan. Dari situlah algoritma menilai, apakah sebuah video layak ditawarkan ke orang lain. Jadi sebenarnya, yang menentukan nasib video bukan mesin, melainkan manusia yang menontonnya. Mesin hanya mencatat, manusia yang memberi makna. Bayangkan seorang pemuda bernama Arga. Ia berjualan kopi keliling setiap pagi. Ia tidak bisa memaksa orang membeli, ia hanya lewat dan menawarkan. Ada rumah yang menutup pintu, ada yang membuka sedikit, dan ada yang menyambutnya dengan senyum. YouTube pun seperti itu. Video yang diklik ibarat pintu terbuka. Semakin lama pintu itu terbuka, semakin besar peluang Arga kembali lagi. Suatu hari Arga sadar, bukan kopinya saja yang penting, tapi cara ia datang. Ia mulai menyapa lebih hangat, berbicara singkat dan tidak terburu-buru. Hasilnya berbeda. Orang lebih nyaman. Di YouTube, detik-detik awal video adalah sapaan itu. Jika penonton merasa terhubung di awal, mereka bertahan. Dan saat mereka bertahan, algoritma mencatat satu hal penting. Video ini layak dilanjutkan. Arga juga belajar membaca wajah pelanggan. Jika seseorang menikmati kopinya sampai habis, itu tanda kepuasan. YouTube membaca hal serupa lewat durasi tonton. Video yang ditonton sampai selesai memberi sinyal kuat. Bukan hanya menarik, tapi memuaskan. Inilah alasan mengapa cerita yang mengalir lebih disukai algoritma dibanding video yang terasa terburu-buru atau kosong makna. Namun tidak setiap hari Arga laku. Ada hari sepi, ada hari ramai. Ia sempat ragu, tapi tetap berjualan. Konsistensi membuat orang mengenalnya. Begitu pula di YouTube. Upload rutin bukan sekadar jadwal, tapi kebiasaan yang dibaca algoritma. Channel yang aktif dianggap hidup. Dan channel yang hidup lebih mudah diperkenalkan pada penonton baru. Ada satu hal lagi yang Arga sadari. Pelanggan yang kembali. Orang-orang yang mencari kopinya tanpa disuruh. Di YouTube, penonton yang kembali menonton channel yang sama adalah harta berharga. Algoritma menyukainya karena itu tanda kepercayaan. Artinya, channelmu bukan sekadar lewat, tapi punya tempat di ingatan penonton. Kadang Arga berbincang ringan dengan pelanggannya. Dari obrolan kecil itulah tercipta kedekatan. Di YouTube, komentar, like, dan subscribe berperan sama. Itu bukan formalitas, itu percakapan. Saat penonton berinteraksi, algoritma menangkap sinyal bahwa video ini bukan hanya ditonton, tapi dirasakan. Arga pernah mencoba meniru pedagang lain, tapi hasilnya tidak sama. Ia baru sukses saat menjadi dirinya sendiri. YouTube pun tidak mencari kesempurnaan, tapi keaslian. Gaya yang konsisten, tema yang jelas, dan suara yang jujur lebih mudah dikenali algoritma. Saat channelmu punya identitas, YouTube tahu kepada siapa video itu harus ditunjukkan. Banyak orang ingin cepat viral, seperti ingin langsung laris dalam satu hari. Tapi Arga tahu, pelanggan setia dibangun perlahan. Algoritma YouTube juga berpikir jangka panjang. Video yang tumbuh pelan tapi stabil sering bertahan lebih lama dibanding yang meledak sesaat lalu hilang. Kesabaran ternyata bagian dari strategi. Pada akhirnya, Arga tidak lagi fokus menghitung berapa gelas yang terjual. Ia fokus pada satu hal, melayani dengan baik. Begitu pula kreator. Saat fokus pada penonton, bukan pada algoritma, justru algoritma akan mengikuti. Karena mesin hanya mencerminkan perilaku manusia, bukan sebaliknya. Sebelum kamu pergi, jika ada pertanyaan yang terlintas di pikiranmu tentang YouTube, algoritma, atau perjalanan menjadi kreator, tuliskan saja di kolom komentar. Setiap pertanyaan akan dibaca dan dipertimbangkan untuk dibahas lebih dalam. Siapa tahu, pertanyaanmu justru menjadi cerita dan penjelasan di video selanjutnya yang mungkin sedang kamu tunggu tanpa kamu sadari. Jika cerita ini terasa dekat dan membuka cara pandangmu, mungkin video lain di channel ini juga akan memberi manfaat yang sama. Silakan tonton video-video yang sudah ada agar ceritanya terasa utuh. Dan jika kamu menyukai gaya pembahasan seperti ini, ikuti channel ini supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.